YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Cutsa. Di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian education tentang strategi pembelajaran dalam matematika. Sebelumnya video ini aku bikin sebagai penunjang dari tugas ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Putri Nita Utami MPD. Stay tune ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Yunita Anissa, NIM 1914040020 dari jurusan Tadris Matematika A, semester 3, mahasiswi UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, sebelumnya video ini saya buat sebagai penunjang dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Kali ini ada 8 materi yang akan kita bahas dalam strategi pembelajaran matematika. Yang pertama, strategi belajar mengajar. Yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang ketiga, aliran psikologi kognitif. Yang keempat, kemampuan dasar mengajar. Yang kelima, pendekatan konstruktivisme. Yang keenam, pendekatan pemecahan masalah matematika. Yang ketujuh, pendekatan open-ended. Dan yang kedelapan, pendekatan realistik. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu strategi belajar mengajar. Poin yang pertama, pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan strategi belajar mengajar? Mengusul dari beberapa pendapat para ahli, yaitu menurut DRS Syaiful Bahri D dan DRS Aswan Zain dalam buku Strategi Belajar Mengajar tahun 2002, yaitu strategi belajar mengajar dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan anak didik atau siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Sedangkan menurut Gerlach dan Eli, strategi belajar mengajar adalah suatu cara seorang guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan kegiatan yang memberikan pengalaman kepada siswa supaya lebih mudah untuk menerima pelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya strategi belajar mengajar merupakan proses belajar mengajar agar terciptanya atau tercapainya tujuan pengajaran yang efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat meningkatkan keterlibatan siswa, baik secara intelektual maupun fisik. Dalam proses pembelajaran, guru harus banyak memiliki strategi dan pembaharuan dalam proses belajar mengajar, sehingga membuat suasana kelas menjadi interaktif, dan strategi pembelajaran juga mencakup atau menyangkut materi-materi yang ada dalam pengajaran sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Oke, selanjutnya poin yang kedua, komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. Ada 7. Yang pertama, tujuan pengajaran, yang kedua guru, yang ketiga peserta didik, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pengajaran, yang keenam media pengajaran, dan yang ketujuh faktor administrasi dan finansial. Selanjutnya, poin yang ketiga, hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Yang pertama, model. Model yaitu desain pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir. Pendekatan yaitu
titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang mana pendekatan ini ada yang berpusat kepada guru dan juga ada yang berpusat kepada siswa. Strategi, yaitu trik atau kegiatan yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik yang bertujuan agar pembelajaran berjalan dengan optimal. Metode yaitu cara yang digunakan untuk mengaplikasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan yang nyata yang bertujuan agar pembelajaran berjalan secara optimal. Teknik yaitu cara seseorang mengaplikasikan metode, misalnya metode kelompok. Yang selanjutnya, taktik yaitu cara guru mengaplikasikan kerja nyata dari metode dan strategi juga sudah disusun sebelumnya demi mencapai pembelajaran yang optimal. Jika semuanya terangkai, maka dengan kata lain, model pembelajaran itu merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua. Aliran psikologi tingkah laku. Psikologi tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara, diantaranya dengan memperhatikan, menghayati, menerangkan apa yang telah terjadi dalam proses kejiwaan. Pandangan belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Beberapa teori yang berpendapat tentang psikologi tingkah laku yaitu diantaranya: yang pertama, teori Thorndike, yang kedua, teori Skinner, yang ketiga, teori Ausubel, yang keempat, teori Gagne, yang kelima, teori Pavlov, keenam, teori Badura, dan ketujuh, aliran latihan mental. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori Thorndike. Dasar dari proses terjadinya belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus atau melakukan praktek, teori, dan juga respon. Teori belajar stimulus, respon yang dikemukakan oleh Thorndike disebut juga dengan koneksionisme. Thorndike mengemukakan 3 hukum yang mengakibatkannya timbulnya stimulus respon, yaitu yang pertama, hukum kesiapan atau law of readiness, yang kedua, hukum latihan, law of exercise, yang ketiga, hukum akibat, law of effect. Pengaplikasian teori ini, seorang guru memulai mengajar atau melakukan PBM, proses belajar mengajar, dalam kelas, maka anak-anak terlebih dahulu disiapkan mentalnya. Misalnya dengan cara yang pertama, anak-anak disuruh duduk. Terus yang kedua, guru juga mengadakan ulangan. Ketika melakukan ulangan, guru memberikan bimbingan serta hadiah atau pujian, bahkan motivasi untuk anak didiknya. Oke, kita lanjut yang teori kedua, yaitu teori Skinner. Menurut Skinner, menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang penting dalam belajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya mengembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatnya suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Menurut Skinner, J. W. Santrock 272, unsur yang terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Apa itu penguatan? Adalah konsekuensi yang meningkatkan
probabilitas bahwa suatu perilaku yang terjadi. Dan sedangkan hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Pengaplikasian teori ini, yang pertama, bahan yang dipelajari dianalisis sampai pada unit-unit secara organis. Yang kedua, hasil belajar harus secara diberitahukan atau segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah, dibetulkan, dan jika benar, diperkuatkan. Yang ketiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pembelajaran yang digunakan bersifat sistem modul. Yang keempat, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. Yang kelima, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Dan yang keenam, dalam proses pembelajaran tidak dikenakan hukuman. Serta yang ketujuh, dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Tingkah laku yang menginginkan pendidik diberi hadiah diberikan kadang-kadang jika diperlukan. Oke, kita lanjutkan teori yang ketiga, yaitu teori Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru yang merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Hakikat belajar menurut teori kognitif merupakan suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi, perseptual, dan proses internal. Dengan kata lain, belajar merupakan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau diukur. Dengan asumsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pembelajaran atau pelajaran serta informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Sedangkan pengaplikasiannya, yaitu diantaranya yang pertama, belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajarinya, atau siswa menemukan pengetahuannya dari apa yang ia pelajari, kemudian pengetahuan baru itu ia kaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, belajar dengan penemuan yang tidak bermakna, yaitu pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Yang ketiga, belajar menerima expository yang bermakna, yaitu dengan materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai ke bentuk akhir, kemudian pengetahuan baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ia miliki. Kita lanjutkan lagi kepada teori yang keempat, teori Gagne. Gagne berpendapat bahwa belajar dipengaruhi oleh pertumbuhan dan lingkungan. Namun, yang paling besar pengaruhnya adalah lingkungan individu seseorang. Menurut Gagne, belajar tidak dapat didefinisikan dengan mudah karena belajar itu sifatnya kompleks. Menurut beliau, ada 3 elemen belajar, yaitu individu yang belajar, situasi stimulus, dan respon.
yang melaksanakan aksi sebagai akibat dari simulasi. Selanjutnya, Gagne juga mengemukakan pendapatnya tentang sistematika 8 tipe belajar, sistematika 5 jenis belajar, fase-fase belajar, berbagai implikasi dalam pembelajaran, dan serta aplikasi dalam pembelajaran. Untuk pengaplikasian teori Gagne, karakteristik materi matematika yang berjenjang hierarkis memerlukan cara belajar yang berjenjang pula. Untuk memahami suatu konsep atau rumus matematika yang lebih tinggi diperlukan pemahaman yang memadai atau yang sangat kuat terhadap konsep atau rumus yang ada di bawahnya. Kita lanjutkan ke teori selanjutnya, yaitu teori Pavlov. Menurut Pavlov, dia mengemukakan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengombinasikan atau menggabungkan dua stimulus, yaitu stimulus alami dan stimulus buatan. Pada stimulus biasa, stimulus buatan ini tidak menghasilkan respon apa-apa. Tapi apabila dikombinasikan dengan stimulus alami dengan berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Untuk pengaplikasian teori Pavlov, ada beberapa hal yang harus diperhatikan menurut Pavlov, diantaranya yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagiannya. Yang ketiga, mementingkan peranan reaksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme yang terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Serta yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Oke, kita lanjutkan kepada teori berikutnya, yaitu teori Badura. Badura terkenal dengan belajar menirunya, atau lebih akrab disebut dengan teori belajar modeling. Menurut Badura, seorang siswa belajar dengan melihat orang lain juga belajar, terutama yang ditirunya itu adalah gurunya. Secara umum, di mana belajar modeling ini adalah proses belajar dengan mengamati tingkah laku atau perilaku dari orang lain di sekitar kita. Pada modeling ini, kita tidak sepenuhnya meniru dan mencontoh perilaku dari orang-orang tersebut. Namun, kita juga memperhatikan hal-hal apa saja yang baik semestinya kita tiru atau kita contoh dengan cara melihat bagaimana reinforcement atau punishment-nya yang akan kita tiru. Dengan kata lain, semua pembelajaran tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba atau instan. Untuk pengaplikasian teori ini dicontohkan seperti yang pertama, guru membuat demonstrasi cara membuat kapal terbang dengan kertas dan pelajar meniru secara langsung. Seterusnya, proses peniruan melalui contoh tingkah laku. Yaitu yang kedua, anak-anak meniru tingkah laku bersorak merupakan contoh perilaku di lapangan. Keadaan sebaliknya, jika anak-anak bersorak di dalam kelas sewaktu guru mengajar, semestinya guru akan memarahi dan memberi tahu tingkah laku yang dilakukannya itu tidaklah dibenarkan dalam keadaan seperti ini atau keadaan tersebut. Jadi, tingkah laku tersebut menjadi contoh perilaku dalam situasi tersebut. Kita lanjutkan kepada teori yang terakhir, yaitu aliran latihan mental. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah itu input yang berupa stimulus atau output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada pelajar.
sedangkan respon merupakan reaksi atau tanggapan pelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang dapat diamati adalah stimulus dan respon. Oleh karena itu, apa yang diberikan oleh guru yaitu stimulus berupa stimulus dan apa yang diberikan atau yang diterima oleh pelajar yaitu respon harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan pengukuran sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku seseorang atau peserta didik. Untuk pengaplikasian aliran latihan mental, menurutnya dengan memaksimalkan kerja otak, yaitu dengan cara banyak berlatih, memahami, dan mengerjakan soal-soal. Sehingga semakin kita sering mengerjakan soal dan semakin kita mampu mengerjakan soal yang sulit, maka kita akan semakin pandai. Dan semakin kita mampu mengerjakan soal-soal tersebut, maka mental kita pun akan terlatih menjadi lebih baik. Tetapi sebaliknya, latihan dilakukan secara bertahap dan tidak terus-menerus tanpa istirahat. Latihan dimulai dari mengerjakan soal yang mudah, lalu dilanjutkan dengan soal medium, dan selanjutnya ke soal-soal yang susah. Sudah selesai pada pembahasan teori, kita masuk kepada materi ketiga, yaitu aliran psikologi kognitif. Kognitif merupakan istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Aliran psikologi kognitif adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan prosesnya ketimbang hasil belajar itu sendiri. Teori ini merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Bagi paham yang menganut aliran ini, mereka mengemukakan bahwa belajar itu tidak sekedar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Teori kognitif memberikan banyak konsep utama dalam psikologi pendidikan dan berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Teori ini juga membahas tentang munculnya dan diperolehnya skemata dalam tahap-tahap perkembangan dan saat seseorang memperoleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Teori kognitif digolongkan juga ke dalam konstruktivisme, bukan teori nativisme, yang menggambarkan perkembangan kognitif sebagai pemunculan pengetahuan dan kemampuan bawaan. Kita lanjutkan. Beberapa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Piaget. Menurut Piaget, salah satu penganut aliran kognitif yang kuat. Proses belajar sebenarnya terjadi ada 3 tahapan, yaitu yang pertama, proses asimilasi adalah proses penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada dalam benak siswa. Yang kedua, proses akomodasi, yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang ketiga, proses ekulibrasi, yaitu adalah proses penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget juga berpendapat bahwa proses belajar ada 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu pada usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga, tahap operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 tahun ke atas. Kita lanjutkan.
kepada teori kedua, menurut Brunner, mengusul teori yang disebut free discovery learning. Menurut teori ini, belajar atau proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan berupa konsep, teori, definisi, dan sebagainya sebagai contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Misalnya untuk memahami konsep kejujuran, siswa tidak menghafal definisi kejujuran, tetapi mempelajari contoh-contoh konkret tentang kejujuran. Dari contoh itulah siswa dibimbing untuk mendefinisikan kata kejujuran. Kita lanjutkan. Selanjutnya menurut teori Gestalt 1. Ia mengemukakan bahwasanya pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan konsep lebih mengutamakan pengertian. Terus yang kedua, penyelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa. Dan yang ketiga, mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Selanjutnya, menurut teori Gestalt 2, menurutnya dalam struktur kepribadian manusia terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide adalah struktur paling mendasar. Ego berkembang dari ide, yaitu struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atau perilaku manusia. Dan terakhir, superego, yaitu yang merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntutan moral. Selanjutnya, menurut teori Brownell, menurutnya didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Menurutnya, bahwasanya belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Selanjutnya, menurut teori Dienes, dia mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pembelajaran atau pengajaran matematika. Kita lanjutkan selanjutnya, yaitu teori Van Hill. Menurutnya, teori belajar pada bidang geometri itu ada 3 unsur utama. Yang pertama, waktu, materi pengajaran, metode pengajaran yang diterapkan. Selanjutnya dia juga berpendapat bahwa ada 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri. Yang pertama, tahap pengenalan. Yang kedua, tahap analisis. Yang ketiga, tahap pengurutan. Yang keempat, tahap dedukasi. Yang kelima, tahap akurasi. Selanjutnya, kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu keterampilan dasar mengajar. Dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar atau disebut dengan teaching skill, adalah kemampuan atau keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional. Guru juga harus menguasai suatu keterampilan dasar dalam mengajar, karena seorang guru yang profesional setidaknya harus memiliki 2 dasar modal dalam mengelolakan kegiatan interaksi belajar mengajar, yaitu kemampuan mendesain program dan keterampilan
mengkomunikasikan program itu kepada anak didiknya. Adapun jenis-jenis keterampilan mengajar diantaranya, 2, yang pertama, keterampilan bertanya, yang kedua, keterampilan memberi penguatan, yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi, yang keempat, keterampilan menjelaskan, yang kelima, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yang keenam, keterampilan memimpin diskusi, yang ketujuh, keterampilan menggunakan media dan alat pembelajaran, yang kedelapan, keterampilan mengelola kelas, dan yang kesembilan, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Poin yang pertama, macam-macam kemampuan dasar mengajar, yaitu ada 6. Yang pertama, kemampuan komponen membuka dan menutup pelajaran atau pembelajaran, yang dijelaskan sebagaimana M. Uzair Usman terangkat. Diantaranya yang pertama, menarik perhatian siswa, yang kedua, memberi acuan melalui berbagai usaha, yang ketiga, memberikan persepsi, yang keempat, meninjau kembali penugasan materi pokok dengan merangkum hasil pembelajaran, yang kelima, melakukan evaluasi. Kedua, penguatan. Yang ketiga, keterampilan. Yang keempat, keterampilan juga dalam menjelaskan. Dan kelima, keterampilan bertanya. Dan keenam, diskusi. Kita lanjutkan pada materi yang kelima, yaitu pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang menuntut peserta didik mengkonstruksi kegiatan belajar dan mentransformasikan informasi kompleks untuk membangun pengetahuan secara mandiri dan inisiatif. Pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir dan mengkonstruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama sehingga didapatkan suatu penyesuaian atau penyelesaian yang akurat. Dan selanjutnya, berdasarkan definisi di atas, jadi pendekatan konstruktivisme itu merupakan pembelajaran yang lebih mengutamakan pengamalan langsung, pengalaman langsung, dan keterlibatan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan pada ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Menurut Trianto tahun 2007 menyebutkan bahwa pendekatan konstruktivisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya pendekatan konstruktivisme ini, pengembangan pengetahuan bagi siswa dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan langsung, sehingga siswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dan dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Yang kedua, antara pengetahuan-pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa itu sendiri. Dan yang ketiga, setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang akan mereka pelajari. Dan yang keempat, peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari, serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis kembali sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Oke, kita lanjutkan kepada materi yang keenam, yaitu pendekatan pemecahan masalah matematika. Pemecahan masalah merupakan kurikulum dari matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa aktivitas pemecahan masalah dalam proses pembelajaran matematika belum dijadikan sebagai kajian atau kegiatan utama. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah. Seseorang harus memiliki banyak pengalaman
dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberikan banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dari tes pemecahan masalah dibandingkan dengan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak diilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah matematika. Ada 4 langkah dalam menyelesaikan pemecahan masalah. Menurut Polya, dalam Suherman DKK tahun 2003, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyesuaian. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan penyelesaian. Yang ketiga, masalah sesuai rencana. Yang keempat, melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Selanjutnya, poin ciri-ciri pendekatan masalah atau pendekatan pemecahan masalah. Ada beberapa. Yang pertama, diawali dengan masalah yang tidak rutin. Yang kedua, mempunyai penyelesaian yang berbeda. Yang ketiga, untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan, seseorang harus memiliki banyak pengetahuan. Oke, kita lanjutkan kepada poin selanjutnya tentang strategi pemecahan masalah. Ada beberapa macam. Yang pertama, strategi act it out. Yang kedua, membuat gambar dan diagram. Ketiga, menemukan pola. Yang keempat, membuat tabel. Yang kelima, memperhatikan semua kemungkinan secara sistematik. Yang keenam, tebak dan periksa. Yang ketujuh, strategi kerja mundur. Yang kedelapan, menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan informasi yang diperlukan. Yang kesembilan, menggunakan kalimat terbuka. Ke-10, menyelesaikan masalah yang mirip atau masalah yang lebih mudah. Dan yang ke-11, mengubah sudut pandang. Oke, kita lanjutkan untuk poin selanjutnya. Langkah-langkah dari contoh pendekatan pemecahan masalah. Ada beberapa macam dikemukakan oleh Polya, diantaranya yang pertama, mencari masalah. Yang kedua, pemecahan masalah. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang terakhir, memperiksa kembali hasil yang diperoleh dari penyelesaian masalah tadi. Kita lanjutkan. Poin selanjutnya tentang kelebihan pendekatan pemecahan masalah. Ada 6. Yang pertama, materi pembelajaran lebih dapat diserap, more applicable, dalam kehidupan siswa di luar pengajaran kelas atau dalam situasi baru yang belum familiar. Yang kedua, melatih dan membiasakan siswa untuk berani, thinking out of the box. Dan yang ketiga, kesempatan atau opportunities, dan dapat mendorong siswa berdiskusi dengan siswa lain, yaitu pada proses menemukan jawaban dari suatu permasalahan. Yang keempat, solving, dapat mendorong murid untuk menyusun teorinya sendiri. Yang kelima, mendorong dan menumbuhkan rasa keingintahuan pada diri siswa untuk menemukan jawaban atas problem atau masalah yang dihadapinya. Serta yang keenam, problem solving ini diperlukan dibiasakannya untuk siswa, sebab kenyataan hidup manusia pada hakikatnya memerlukan keahlian ini untuk memecahkan secara cerdas serangkaian masalah atau problem yang dia hadapi. Dan untuk kekurangan dari pendekatan pemecahan masalah ada 3. Yang pertama, beberapa pokok bahasan sangat sulit untuk menerapkan metode ini. Yang kedua, memerlukan alokasi waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan metode pembelajaran yang lain. Serta yang ketiga, kalau di dalam kelompok itu kemampuan anggotanya heterogen, maka siswa yang pandai
akan mendominasi dalam diskusi, sedangkan siswa yang kurang pandai akan menjadi pasif sebagai pendengar saja. Kita lanjutkan untuk materi yang ketujuh, yaitu pendekatan open-ended. Problem atau masalah yang diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar, disebut dengan problem open-ended. Dengan problem open-ended, tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi lebih menekankan pada bagaimana cara sampai pada suatu jawaban. Dengan demikian, bukanlah hanya ada satu pendekatan atau metode dalam mendapatkan jawaban, namun ada beberapa atau mungkin banyak sekali. Open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya sesuai dengan pengelaborasi permasalahan. Tujuannya tidak lain adalah agar kemampuan berpikir matematika siswa atau peserta didik dapat berkembang secara maksimal. Inilah yang menjadi pokok pikiran pembelajaran dengan open-ended, yaitu pembelajaran yang dibangun dengan kegiatan interaktif antara matematika dan siswa, sehingga mengundang siswa untuk menjawab permasalahan melalui berbagai strategi. Poin yang pertama tentang manfaat pendekatan pembelajaran open-ended. Di antaranya, yang pertama, mencapai standar kompetensi. Yang kedua, mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematika peserta didik melalui problem solving. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Yang keempat, memberi kesempatan peserta didik berpikir dengan bebas sesuai dengan kemampuannya. Untuk kelima, melatih siswa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Serta untuk yang terakhir, yang keenam, mengembangkan pelajaran atau pembelajaran yang bersifat interaktif dan menyenangkan. Kita lanjutkan untuk materi yang terakhir, yaitu pendekatan realistik. Pendekatan pembelajaran matematika realistik merupakan suatu cara yang ditempuh oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang dijadikan atau disajikan dapat beradaptasi dengan peserta didik. Dalam pendekatan pembelajaran matematika realistik ini, peserta didik dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran dan guru juga sebagai fasilitator. Prinsip pembelajaran realistik merupakan dasar berpikir dan bertindak yang benar dalam pembelajaran realistik. Dalam pemahaman akan prinsip-prinsip pembelajaran realistik mutlak harus dia kuasai oleh seorang guru yang hendak menggunakan pendekatan pembelajaran ini. Pemahaman terhadap prinsip juga tentunya agar guru ketika hendak mengimplementasikan pada proses pembelajaran tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan. Selanjutnya, poin yang pertama tentang prinsip utama dalam matematika realistik. Ada 5. Yang pertama, didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani 2 hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Yang kedua, perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Yang ketiga, sumbangan dari para guru pada siswa sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktivisme atau konstruktif.
dan produktif. Artinya siswa mengerjakan, memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, sehingga dapat membimbing para siswa pada level matematika informal menuju matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Sedangkan yang kelima, intertwining atau membuat jalinan antara pokok bahasan. Poin yang kedua tentang penerapan pendekatan realistik. Ada beberapa rambu-rambu penerapannya. Yang pertama, bagaimana guru menyampaikan materi matematika konseptual sebagai starting point pembelajaran. Yang kedua, bagaimana guru menstimulasi, membimbing, dan memfasilitasi agar prosedur, algoritma, simbol, skema, dan model yang dibuat oleh siswa mengarahkan mereka untuk sampai kepada pembelajaran matematika formal. Yang ketiga, bagaimana guru memberi atau mengarahkan kelas, kelompok, maupun individu untuk menciptakan free production, menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal atau menginterpretasikan problem konseptual, sehingga tercipta berbagai macam pendekatan atau metode penyelesaian atau algoritma. Yang keempat, bagaimana guru membuat kelas belajar secara interaktif sehingga terjadi interaksi di antara mereka, antara siswa dengan siswa lain dalam kelompok kecil, dan antara anggota-anggota kelompok dalam presentasi atau prestasi umum, serta antara siswa dan guru. Serta yang kelima, bagaimana guru membuat jalinan antara topik dengan yang lain, topik satu dengan topik yang lain, antara konsep satu dan konsep yang lain, antara simbol satu dan simbol yang lain, menjadi suatu rangkaian topik matematika. Selanjutnya, penutup. Terima kasih untuk atas perhatian teman-teman. Semoga pembelajaran atau informasi serta ilmu pengetahuan yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa diserap sama-sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.